Mau pilih Pak Ganjar, silahkan. Mau pilih Pak Prabowo, silahkan. Tapi kayaknya sih yang lagi rame di sosmed dan viral dibicarain di mana-mana Pak Anies ya. Pak Jokowi melarang buka bersama dengan pejabat, kita langsung seujon mengatakan negara ini negara PKI ya. Ini bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ya. Seharusnya pikiran itu harus suci, hati harus suci, mulut harus suci ya. Jangan kita mengeluarkan pikiran kata-kata dengan seenak jidat kita berbicara. Hargai ini bulan suci Ramadan ya, hargai. Jangan bulan suci Ramadan ini hanya bulannya saja, hati juga perlu. Jangan takut Pak Anies, kami mendukung Anda. Biarlah Prabowo, Ganjar biarlah dibawa. Kami mendukung Anda, rakyat kecil. Di masa Jokowi kami. Setelah Pak Ganjar memutuskan untuk menolak Israel di U20 nanti, aku katakan mundur untuk memilih Pak Ganjar. Mohon maaf ya, agama ya agama, politik ya politik, olahraga ya olahraga. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Obe Banis. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dan lancarkan rezekinya. Oke, ini kemarin ada yang berkomentar teman-teman, Bang, sekali-sekalilah upload video seperti apa komentar dari netizen pendukung Pak Anies Baswedan. Ya oke teman-teman, jadi video ini juga saya dibuat. Video ini komentar dari pendukung Pak Anies Baswedan. Seperti apa dan bagaimana alasan sebagai pendukung Pak Anies Baswedan ya. Apa alasan mereka sampai mereka tidak mendukung Ganjar, dan bye-bye untuk partai PDIP. Dan tentu juga untuk sebagai pendukung Pak Ganjar Pranowo tidak menyesal ya, tidak menyesal atas beberapa orang yang mendukung Pak Anies Baswedan. Oke teman-teman, berbagai jenis sudut pandang, berbagai jenis alasan kenapa setiap orang itu tidak memilih Ganjar ya, dan kenapa mereka juga sampai memilih Pak Anies. Oke teman-teman, daripada teman-teman penasaran, kita langsung saja ke cuplikan videonya teman-teman. Oke, langsung gas. Saya relawan Anies Rashid Baswedan Nusantara, Kabupaten Aceh Utara. Salam perubahan. Hey, buat kalian yang gak suka Anies Baswedan menjadi presiden, kalian yang suka membenci, kalian yang suka memfitnah, kalian yang suka mencaci maki, halo, apa kabar? Gimana? Sudah makan? Kalian tidak suka Anies Baswedan menjadi presiden hanya gara-gara Anies Baswedan keturunan Arab. Emang iya sih dia keturunan Yaman. Betul dia keturunan Yaman. Tapi apa salahnya? Kakeknya aja berjuang untuk negara Republik Indonesia. Lalu apa salahnya dia jadi presiden Republik Indonesia? Kakeknya tidak pernah memberontak negara ini. Kakeknya tidak pernah membunuh para jenderal di negeri ini. Kakeknya tidak pernah membuat kegaduhan di negeri ini. Dan Anies pun tidak pernah membunuh para jenderal, tidak pernah merampok hasil kekayaan Republik Indonesia, tidak pernah ingin menggantikan Pancasila menjadi ideologi lain. Kenapa kalian tidak menginginkan Anies jadi presiden? Sedangkan yang dulu pembunuh jenderal, yang dulu pernah ingin mengganti ideologi Pancasila, yang dulu membunuh masyarakat yang tak sepaham dengan dia, sekarang boleh jadi tentara Republik Indonesia. Siapa dia? PKI, keturunan PKI dibolehkan menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia, yang sudah jelas jejak rekamnya dahulu kala bagaimana kekejaman mereka terhadap bangsa ini.
Sekarang kalian menjegal Anies, mencaci Anies hanya atas dasar keturunan. Padahal kakeknya saja berjuang untuk negara ini. Lalu apa salahnya dengan keturunan? Mikir, pakai otak. Kalau PKI saja turunannya bisa jadi tentara, lalu kenapa Anies tidak bisa jadi presiden? Saya sudah bilang dari dulu, kalau Pak Anies Baswedan menang, saya jalan kaki sampai Jawa Timur, sampai Jakarta jalan kaki. Kalau Pak Anies menang menjadi presiden RI nanti. Ganjar atau Anies? Saya bebas memilih. Anies apa saja yang saya mau tusuk itu yang saya tusuk. Tapi dalam hati saya adalah Anies. Kenapa pakai baju Ganjar? Ini pemberian. Siapa tidak mau baju saya tukang bentor. Tapi yang kau pilih Anies Baswedan. Saya jadi tidak simpati melihat Pak Ganjar, ya. Tidak simpatik. Ini bisa berbahaya jika beliau menjadi presiden tahun 2024, ya. Sebagai Ganjar tidak bisa memberikan pengarahan kepada rakyat yang takut akan kedatangan bangsa Israel. Timnas Israel datang ke Indonesia dalam merebutkan Piala Dunia U20. Tapi kita sudah menghakimi bangsa Israel dengan menduga-duga, dengan memakai pikiran yang tidak sehat, ya, sehingga menolak kedatangan daripada timnas dari Israel. Terlalu lebay ketakutan kita, terlalu lebay, ya. Tidak ada hubungan Israel dengan perang di Palestina. Israel datang ke Indonesia adalah untuk tanding sepak bola, bukan untuk berperang. Ya. Seharusnya sebagai rakyat Indonesia yang santun, ya, jangan terlalu lebay menilai seseorang itu. Jangan terlalu lebay. Ambil segi positifnya. Di dalam hal ini, dengan kedatangan Israel melalui timnas U20, seharusnya disinilah kesempatan Indonesia mempersatukan, mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Ya. Mungkin dengan demikian Indonesia bisa mempersatukan mereka untuk tidak terjadi perang di antara mereka. Tapi kita sudah terlalu arogan, ya, seujon dengan bangsa Israel. Terlalu dangkal cara berpikir kita, terlalu sempit cara berpikir kita. Ya. Kita sebagai manusia yang punya agama, buang dendam di hati kita. Biar kita tidak sia-sia sebagai manusia yang beragama, sebagai rakyat Indonesia yang santun di dalam berkepribadian. Ya. Kita langsung memvonis bangsa Israel. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Karena timnas sepak bola perebutan Piala Dunia ini seharusnya kita bangga, berbahagia. Ya. Karena tidak bisa putus hubungan antara Indonesia dengan bangsa Israel. Kita sebagai manusia yang mempunyai pemerintahan masing-masing harus bisa berdamai satu dengan yang lainnya, bukan menutup kemungkinan. Ya. Bukan menutup kemungkinan. Jadi kepada Pak Ganjar ini saya jadi perlu pertanyakan, ini bisa berbahaya jika nanti menjadi presiden tahun 2024.
Seharusnya beliau ya tidak menunjukkan kelemahan beliau. Seharusnya beliau itu cukup memberi saran. Jangan ikut takut yang berlebihan seperti rakyat. Sebagian ada yang takut. Itu sebahagian loh, ya. Tapi ingat, bangsa Israel tidak seperti apa yang di pikiran kita masing-masing. Woi netizen. Apa? Kalian mau tahu nggak? Tahu apa? 2 calon pemimpin Republik Indonesia yang paling terkeren. Mana? Anies Baswedan. Ahy. Yang satu berwibawa. Yang satunya lagi Berwiatas. tampan mempesona. Oh, saya kira wibawa dan wiatas. Fix tahun depan. Saya mendukung mereka menuju RI 1. Oke, siap. Anies Baswedan nih bos. Ya. Ahy nih bos. Senggol dong. Begitu. Mana kalian? Selamat sore. Orang kalau otaknya nggak waras ya, milih orang yang nggak waras. Lah ini Pak Anies Baswedan orang bener ya kan, amanah, adabnya ada ya kan, ibadahnya rajin, bahasa tutur katanya halus. Nah, gimana nggak warasnya ngedukung dia? Pak, saya mau tanya. Saya mau tanya. Nanti saya tanya. Pak Bowo ke Anies? Anies. Nah, itu Anies cocok. Oke. Pak Arif presiden 2024 besok jago siapa? Prabowo. Anies. Pak Supri? Baswedan. Anies. Gus, siapa Gus? Anies. Saya juga Anies. Mau pilih Pak Ganjar, silahkan. Mau pilih Pak Prabowo, silahkan. Tapi kayaknya sih yang lagi rame di sosmed dan viral, dibicarain di mana-mana Pak Anies ya. Setelah Pak Ganjar memutuskan untuk menolak Israel di U20 nanti, aku katakan mundur untuk memilih Pak Ganjar. Mohon maaf ya. Agama ya agama, politik ya politik, olahraga ya olahraga. Salam cerdas. Oh ya, PDIP, bye-bye. Pak Ganjar, bye-bye. Pak Soekarno, bye-bye. Pak Jokowi melarang buka bersama dengan pejabat, kita langsung seujon mengatakan negara ini negara PKI. Ya, ini bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Ya, seharusnya pikiran itu harus suci, hati harus suci, mulut harus suci. Ya. Jangan kita mengeluarkan pikiran kata-kata dengan seenak jidat kita berbicara. Hargai ini bulan suci Ramadan. Ya, hargai. Jangan bulan suci Ramadan ini hanya bulannya saja. Hati juga perlu ya disucikan. Ingat, ini bulan suci Ramadan. Pikiran kita, hati kita, dan segala aktivitas kita pun harus berbuat sesuai dengan apa kehendak Allah. Itulah arti berpuasa itu. Itulah makna berpuasa itu. Jadi jangan berpuasa ini hanya bulannya doang, tapi hati dan pikiran itu tidak pernah dipuasakan. Ya, jadi jangan terlalu menilai Pak Jokowi itu dengan lebay. Jangan kita suka seujon. Pak Jokowi benar-benar melaksanakan ya puasa sesuai dengan peraturan agama, sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita ini menilai dia dengan seenak jidat kita. Ya. Kalau Pak Jokowi melarang berbuka puasa dengan pejabat-pejabat, itu ada yang dijaga perasaan orang lain. Ya. Mungkin kalau Pak Jokowi buka puasa bersama masyarakat tanpa memandang
seseorang itu baik pejabat maupun tidak pejabat, mungkin Pak Jokowi itu menerima. Jadi mungkin Pak Jokowi berbuka puasa itu ingin bersama-sama tanpa memandang jabatan seseorang. Karena Pak Jokowi merasa bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Jadi ambil segi positifnya, jangan ambil segi negatifnya, supaya jangan tambah dosa di hati kita. Anies Baswedan. Nasdem. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu videonya. Oke, tadi kita sudah simak bersama sampai selesai ya. Seperti apa reaksi dan komentar netizen berapi-api dari pendukung Pak Anies Baswedan. Dan juga ada alasan yang mendasar. Tentu kita sudah melihat semua ya. Dan seperti apa juga pendukung dari relawan Pak Ganjar Pranowo. Dan dulunya itu mereka sudah bilang, dulunya simpati sama Pak Ganjar Pranowo, dan usai Ganjar Pranowo ambil langkah dan aksi nekatnya Pak Ganjar Pranowo untuk menolak timnas Israel untuk bertanding di Indonesia, dan itu gagal. Dan mereka juga berbalik ke capres lain, dan mereka juga mengucapkan selamat tinggal untuk partai PDIP. Tentu juga ini sangat berbahaya bagi PDIP dan sangat berbahaya untuk Pak Ganjar Pranowo sendiri. Oke, tetapi di sini saya tidak mau berkomentar panjang lebar. Saya tidak mau berkomentar panjang lebar teman-teman, karena itu juga sebenarnya urusan kita semua ya. Tapi karena saya tidak tahu ya seperti kenapa alasan dan bagaimana alasan mendasarnya Pak Ganjar ya untuk menolak timnas Israel untuk bertanding di Indonesia. Akan tetapi di sini juga saya mau berkomentar teman-teman. Saya sebagai masyarakat NTT, saya tetap keyakinan kuat ya, walaupun berbagai jenis macam komentar dari orang lain untuk Pak Anies Baswedan, tetapi saya sebagai masyarakat NTT, khususnya saya tetap pilih Ganjar Pranowo. Saya tetap pilih Ganjar Pranowo. Karena dengan alasan kenapa saya memilih Ganjar Pranowo teman-teman, karena Ganjar Pranowo itu adalah salah satu capres yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP yang tidak ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo, maka saya tidak akan pilih Ganjar. Saya tidak akan pilih Ganjar ya. Ya, karena ini adalah Ganjar Pranowo dari fraksi Partai PDIP dan ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu saya memilih Ganjar Pranowo, karena juga saya yakin dan percaya ya apa yang dikerjakan oleh Pak Ganjar nanti ketika menjadi seorang presiden ya. Ini umpamanya ketika Ganjar menjadi seorang presiden, tentu juga Bapak Presiden Joko Widodo tentu sebagai tangan kedua ya untuk memberi jalan seperti apa kerja keras Bapak Presiden Joko Widodo itu sebagai Presiden Indonesia saat ini ya, tentu juga memberitahu ya kepada Pak Ganjar Pranowo dan bagaimana cara untuk meraih keberhasilan seperti layaknya negara-negara Amerika Serikat, layaknya negara yang sudah maju lah. Tentu Bapak Presiden sudah mengetahui semuanya itunya, dan itu juga sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Apabila ya ini umpamanya, apabila kalau Pak Anies Baswedan sebagai pemenang di Capres di tahun 2024, ya tentu juga ini tidak bermasalah bagi kami sebagai pendukung Pak Ganjar Pranowo. Dia mau dari partai manapun, mau jadi Presiden Indonesia, dan itu juga suatu keberhasilan dari partai itu, dan kami juga tidak mau memberikan komentar panjang lebar ya. Dan ini juga suatu kesempatan ya bagaimana cara masyarakat untuk melihat kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Disitulah
kita sebagai masyarakat Indonesia mengetahui apakah Pak Anies Baswedan mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi begini teman-teman, kalau Pak Anies Baswedan menang ya, tidak apa-apa, berikanlah dia menjadi seorang pemimpin. Karena disitulah masyarakat mengetahui seperti apa Pak Anies Baswedan itu dan bagaimana cara Pak Anies Baswedan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Apakah kerjanya becus atau tidak becus? Nah, disitulah kita bisa mengetahui. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini saya tidak mau berkomentar panjang lebar ya. Dan tetapi di sini kalau salah satunya Anies Baswedan menang, Ganjar Pranowo menang, mau Prabowo menang, ya semuanya itu adalah presiden kita. Siapapun presidennya teman-teman, kita juga harus bersyukur. Karena kenapa? Untuk melihat keburukan seseorang itu harus kasih dulu dia kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika dia sudah menjadi seorang pemimpin, maka disitulah kita sebagai masyarakat mengetahui seperti apa cara kerjanya dia. Apakah becus atau tidak becus, apakah bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, disitulah kita bisa mengetahui. Ya teman-teman, jadi menurut saya seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Bebanis. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.